tadi udah ngasih materi kalian. Sebenarnya belum ada ini sih, cuman mau tanya dulu. Ada yang mau ditanyakan di sini tentang materi yang kemarin? Materinya kita kan kemarin ada translasi, terus ada refleksi, ada rotasi, sama dilatasi. Untuk translasi sama refleksi, kemarin kan udah boleh jelasin ya. Yang belum boleh dijelasin adalah yang rotasi sama dilatasi. Kemarin sudah dibuka, materinya udah dipelajari, videonya udah ditonton. Oke, nah ini kemarin kita udah belajar translasi, ada titik, ada apa namanya garis, kemudian kita juga ada refleksi. Refleksi itu tergantung dari dia jenis refleksinya itu yang mana, kayak gitu. Kemudian sekarang yang mau kita bahas itu adalah rotasi. Yang namanya rotasi, kalau kalian ingat, transformasi itu kan dia, pengertian dari transformasi adalah mengubah. Kita mengubah apa sih? Kita bisa mengubah posisinya, kita bisa mengubah ukuran dari suatu objek. Ini posisi dan ukuran. Nah, kemarin kita udah bahas tentang translasi sama refleksi, itu semuanya adalah tentang mengubah posisi. Nah, ini rotasi juga sama, dia itu sebenarnya mengubah posisinya. Maksudnya itu gimana sih? Bentuknya tetap sama. Jadi suatu rotasi itu ditentukan oleh titik pusat, besar sudut, sama arah sudut rotasi. Ini kita punya ada 3 ini untuk menentukan suatu rotasi. Nah, kalian perlu hati-hati. Yang namanya rotasi, arah rotasi, kalau dia searah jarum jam, berarti sudutnya adalah sudut yang negatif. Kalau dia berlawanan arah jarum jam, berarti sudutnya adalah sudut yang positif. Kita punyanya adalah ini, searah sama berlawanan. Kalau searah itu negatif, kalau berlawanan itu positif. Ingat, kalau sudut yang negatif, berarti sudut itu ada di kuadran 4 ya. Atau kita bisa tambah sama 360, itu juga boleh. Nah, untuk rotasi sama dilatasi nanti yang mau kita bahas, itu kita punya ada 2, setiap rotasi, setiap dilatasi itu punya 2 jenis rumus. Rumusnya apa sih? Sebenarnya rumusnya adalah ketika pusatnya 0,0 sama yang satunya ada ketika pusatnya ada di A, B, bukan di 0,0. Nah, gue nggak nerangin gimana kalau misalnya 0,0 itu nanti hasilnya gimana dan berapa. Ini kenapa kalau dapat kayak gini? Sebenarnya itu dapat dari ini loh. Kemarin kan kita udah pernah belajar ada sin kostan kayak gitu. Tapi ini dari x aksen y aksen ini kita akan dapat x aksen y aksen. Kalau di rotasi itu hasil bayangannya adalah cos alfa minus sin alfa sama cos alfa. Ini hasil dari trigonometri ini baru kita kalikan sama x ya. Karena di sini kita punya ada sin, punya ada cos, berarti kita harus nginget lagi. Kita harus nginget lagi yang mana? Nginget lagi yang dulu pernah kita pelajari di kelas berapa? Kelas 10. Kalau kamu punya ada sin, karena di sini adanya sin sama cos, berarti kita pelajari hanya sin sama cos. Ada alfa, kamu punya ada 0, 30, kemudian ada 45, terus ada 60 sama 90. Ketika kayak gini, yang namanya sin 0 itu pasti 0, sin 30 adalah setengah, kemudian ini setengah akar 2, setengah akar 3, sama ini adalah 1. Kalau cos itu berarti dia ditukar letaknya, berarti sini 1, setengah akar 3, setengah akar 2, setengah baru 0. Ini yang jadi patokan adalah ini. Kalau kalian nggak bisa ngafalin yang ini, nanti ke belakang-belakangnya kamu akan kesulitan. Di mana kesulitannya? Bisa kesulitan di matematika, bisa kesulitan di fisika, dan lain-lain. Jadi ini itu adalah patokan dari sudut. Kalau ada sudut pasti ada hubungannya sama trigonometri. Trigonometri pasti ada hubungannya sama sin sama cos. Intinya kamu harus hafal 0, 30, 45, 60, sama 90. Itu harus jadi gerak refleksnya kalian. Gerak refleks. Terus kemudian ini. Nah, ini apa sih? Nah, ketika nanti sudutnya itu kan bisa macam-macam ya. Bisa dia ada di kuadran
satu, sudut-sudut yang lancip bisa di kuadran 2 yang tumpul, atau mungkin dia juga sudut-sudut yang ada di kuadran 3 sama 4. Itu emang bisa kayak gitu. Cuman untuk memudahkan kita, beberapa soal yang sering muncul itu kan sudutnya adalah kayak 90, 180, kemudian 270. Nah, untuk sudut-sudut yang tadi, kita punya ada yang namanya rumus cepatnya. Apa sih rumus cepatnya? Rumus cepatnya kalau kamu punya ada XY, kemudian dia dirotasi, pusatnya adalah 0, sudutnya 90 derajat, maka nanti hasilnya adalah min Y X. Terus kalau ada XY, dia dirotasi lagi, pusatnya 0, sudutnya 180 derajat, berarti nanti jadinya adalah min X min Y. Dan kalau ada XY, jadi rotasi, pusatnya 0, sudutnya 270 derajat, hasilnya adalah Y min X. Jadi untuk pusat yang 0 dan sudutnya adalah sudut-sudut 90, 180, atau 270, kita langsung ketemu hasilnya. Hasilnya itu apa sih kayak gitu. Kita langsung pakai rumus cepat yang ini. Kayak gitu. Nanti contohnya nanti belakang ya. Ini kalau misalkan dia di pusatnya adalah 0,0. Kalau misal untuk pusat yang A, B, pusat A, B berarti gampangnya kalau ada yang kayak gini, sama seperti kemarin waktu kita belajar refleksi. Caranya gimana sih? Kita translasi, kita buat jam setengah 9 kan? Ya, nanti bukan setengah 9. Oh ini pusatnya A, B. Nah, gimana caranya untuk mencari yang ini? Sebenarnya untuk mencari ketika rumusnya kamu lupa ini kayak gimana, caranya tinggal kamu buat pusatnya itu jadi 0,0. Kalau kamu buat pusatnya itu jadi 0,0, berarti semua yang ada di situ titiknya itu kan juga diubah. Nah, mengubah pusat yang awalnya A, B menjadi 0,0, berarti kita buat jadi dikurangi. Titiknya nanti kita kurangi dulu. X min A, Y min B. Karena yang awalnya AB supaya bisa jadi 0 sama 0, kan kita geser. Geser negatif A dan kita geser negatif B. Kayak gitu. Ini pointernya. Ini kita geser ini pusatnya di sini ke bawah, terus ke kiri. Sampai jadinya ini. Kita geser dulu pusatnya 0,0. Setelah kita geser ke pusatnya yang 0,0, baru setelah itu kita rotasi pakai rumus ini. Setelah kita rotasi, hasil dari rotasinya tadi kita balikin lagi. Nah, jadi balikin lagi berarti diapain? Kalau tadi itu kita kurangi, kalau balikin lagi berarti kan kita geser lagi ke kanan sama ke atas. Paham ya? Intinya berarti kalau kamu mau mengerjakan ketika pusatnya bukan di 0,0, logikanya kayak gitu. Kamu ubah, kamu hafalnya harus yang ini dulu. Rumus ini cos alfa min sin alfa cos alfa. Kalau pusatnya 0,0, jadi kamu harus mengubah dulu ke pusatnya 0,0, berarti kita apa ya namanya? Mentranslasikan, kita negatifkan gampangnya. Kemudian kita rotasi, ya kan? Kita rotasi, habis kita rotasi, kita balikin lagi ke awal. Balikin lagi ke awal berarti kita balikin lagi ke pusatnya ketika dia adalah A, berarti kita translasi lagi, kita tambah lagi sama A, B. Kayak gitu caranya untuk
mengerjakan. Logikanya kalau kamu bingung. Sama juga nanti ketika kayak yang kemarin itu adalah ini X sama dengan A, Y sama dengan B itu. Logikanya kan kita geser dulu, habis kita geser, kemudian kita refleksi, habis kita refleksi, terus kita geser lagi. Intinya kan kayak gitu. Ini rotasi kayak gini. Nah, rotasi ada rumus cepatnya nggak, Bu? Kalau kamu tanya ada rumus cepatnya atau nggak ada. Nah, sekarang kita ke sini. Ini contoh nomor 1. Rotasi. Kemarin udah ada, cuman kayaknya kalau misalkan ada keterangan yang kurang nanti ditambahi ya. Jadi kalau kayak gini, kita mau mengerjakan yang nomor 1, kamu lihat apa sih yang ada di situ? Oh, yang ada di situ adalah titik 8 sama 3. Titik 8 sama 3 kita rotasi, pusatnya 0, sudutnya 90 derajat. Nah, karena sudutnya adalah sudut yang istimewa, untuk rotasi 90 derajat istimewa, berarti kita bisa langsung pakai rumus cepat. Rumus cepatnya apa? Hasilnya adalah min Y sama X. Min Y, X. X-nya tuh mana sih? Y-nya tuh yang mana dari sini? Ini adalah X. Jadi yang namanya titik, pasti yang depan itu adalah X. Yang belakang itu adalah Y. Kalau hasilnya adalah min Y, X, berarti hasilnya adalah negatif 3 sama berapa? Kayak gitu. Kalau di sini kita punya ada lagi berapa? Kita ganti biar ada pembeda. Nah, kita punya ada 4, 7. Kemudian kita rotasi. Pusatnya 0, sudutnya adalah 180. Kalau kayak gini, berarti rumus cepatnya yang mana? Sudutnya adalah 180. Yang mana, Zulfa? Kita pakai yang mana? Zulfa, Taftazia ada? Ada, Masih ada Bu. di. Oke, kita pakai yang mana berarti Zulfa? Kalau Iya, misalkan rotasinya 180, kita punya ini ya. iya. Heeh, 180 tahu ya yang mana ya? Oke. Terus berarti kalau yang ini hasilnya apa, Zulfa? Min 4, min 7. Min 4, min 7. Berarti di sini kita punya ada min X, min Y. Berarti hasilnya nanti adalah min 4, min 7. Ini. Oke. Terus kemudian yang berikutnya. Nah, yang berikutnya ini kalau kita punya ada berapa sih? Kita punya ada 2, 1. Kalau 2, 1 kita rotasi. Pusatnya 0. Nah, kebetulan pusatnya 0 ya. Kalau pusatnya 0 tuh gampang. Terus kemudian ininya adalah 270 derajat. Berarti hasilnya apa, Yusuf? Yusuf ada? Yang mana, Yusuf? Yusuf ada nggak ini? Ya. Yedija. Yedija ada? Ada Firki. Ada, Bu. Berarti kalau 270 tuh berarti hasilnya yang mana, Fir? Yang bawah ya, Fir ya? Iya, yang bawah. Berarti kalau kita punya ada 21, kemudian rotasi 0, pusatnya 0, 270, berarti hasilnya apa, Fir? 1-2. 1 min 2. Apa sih rumusnya kan Y sama min X ya? Iya, Y-nya itu adalah 1, min X-nya adalah min 2. 2. Oke, terima kasih ya, Firki ya. Iya, Bu. Nah, kemudian yang berikutnya, misalkan yang ini, kita punya ada 3, negatif 4. Ini kita rotasi lagi, pusatnya 0, dan sudutnya negatif 90 derajat. Nah, Vanessa, yang namanya negatif 90 derajat itu sama dengan sudut berapa, Vanessa? 4, Bu. 3 kuadran 4. Tapi sudutnya sudut berapa, Vanessa? Negatif 90 derajat itu sama aja dengan sudut berapa sih, Van? Besar. 270. 270. Berarti kan rumus yang kita pakai nanti kalau 270 sesuai dengan yang di atas kan Y
min X ya. Berarti berapa Vanessa hasilnya ini? 3, 4. Y, Vanessa. Y itu yang mana? Oh, iya, Bu. Heeh. Min 4, min 3. Dan 4 min 3. Oke. Terus kemudian di sini kita juga punya ada negatif 6 sama 2. Kalau kita refleksi, bukan refleksi deh, rotasi juga dengan sudut pusatnya 0 dan pusatnya 0 dan sudutnya adalah 180, berarti nanti hasilnya sama dengan berapa Teresia Unitalim? Kalau negatif 180 dengan sudut berapa Teresia? Min X min Y. Min Nah, X min Y. Y. Kenapa? Karena negatif 180 itu sama aja dengan sudut yang 180. Berarti ini nanti sama aja min X min Y sama dengan 6 min 2. 6 min 2. 6 min 2. Oke, terima kasih. Nah, sekarang kalau ini, kalau sudutnya nggak istimewa, maksudnya sudutnya itu nggak ada di rumus cepetnya, nggak. Bukan 90, 180, atau 270. Itu berarti gimana, Bu? Kalau pusatnya dia masih 0,0, ya kita tetap pakai rumus. Misalkan kita punya ada F. F itu adalah 3, 1. Gini ya. Berarti gimana caranya? Pakai rumus X aksen, Y aksen. Sama dengan apa? Cos alfa, min sin alfa, kemudian ada sin alfa sama cos alfa. Baru kita kalikan sama X sama Y. Kalau kita punya ada 31, kemudian kita rotasi, pusatnya 0 dan sudutnya 60 derajat, ini berarti kita cari alfanya, kita ganti dengan 60 derajat. Nah, tetap kan kita harus paham, harus hafal tabel yang tadi ya. Nah, yang namanya cos 60. Cos 60 itu berapa? Teresa, Jovialina, Filemon? Ada? Teresa? Ada, Bu. Ya, berapa? Cos. Berarti alfanya kita ganti 60 ya di sini ya. Berarti jadinya berapa? Cosnya setengah, sinnya setengah akar 3. Oke, karena di sini negatif, berarti min setengah akar 3. Ini adalah setengah akar 3, sama sini adalah setengah. Baru kita kalikan XY. XY-nya berapa? 3 sama 1. Oke, 3 sama 1. Berarti sama seperti perkalian yang kemarin kita pelajari di matriks. Makasih ya Teresa ya. Sekarang Tera Luisa. Tera Luisa ada? Ada Talita. Tahu? Ada, Bu. Oh, ada Teresa. Tera. Tera, berarti perkalian dari matriks tuh gimana sih Tera? Gimana Ter? Atau Talita, gimana Talita mengkalikan dua buah matriks? Ini kan bentuknya adalah matriks ya. Mengkalikannya berarti gimana Talita? Setengah dikali 3 Terus? negatif setengah akar 3 dikali 1. Terus? Terus yang bawah setengah akar 3 dikali 3 sama setengah dikali 1. Berarti mengkalikannya itu adalah baris dikalikan sama kolom ya. Tadi Talita benar, setengah kali 3 itu adalah 3/2. Setengah akar 3 kali 1 berarti min setengah akar 3. Bawahnya berarti 3/2 akar 3 ditambah sama setengah. Kita nanti dapatnya adalah ini. Benar ya? Ini perlu disederhanain lagi nggak, Bu? Enggak. Kenapa kok enggak? Karena yang satu itu ada akarnya, yang satu nggak ada akarnya. Jadi kita nggak usah menyederhanakan. Cukup kayak gini. Kalau nanti yang di sini itu adalah 120, ya sama. Nanti kamu buat tabel lagi, bukan tabel yang matriks ya. Kamu buat matriks lagi, bentuknya kayak gimana rumusnya? Rumus yang kita pakai ketika pusatnya adalah 0,0. Kayak gitu. Nah, sekarang yang ini. Nah, ini sekarang kita nggak usah bahas semua, kita bahas beberapa aja. Ini kalau misalkan pusatnya adalah di
bukan 0,0. Kalau di bukan 0,0, berarti kita tinggal pakai rumus-rumus yang kita punya. Rumusnya apa sih tadi? Nah, di sini kalau kita lihat, kamu kan punya ada 8, 3, kemudian ini dirotasi, pusatnya adalah 2,1, sudutnya 90 derajat. Berarti caranya gimana? Ya dari sini kamu buat ini yang A. Berarti kamu buat ada X aksen, Y aksen, di mana X aksen, Y aksen. Rumusnya sama nanti ya di sini cos alfa, min sin alfa, terus ada sin alfa sama cos alfa. Kemudian dari sini kita kalikan sama apa? X min A, kan ditranslasi dulu kan? X min A sama Y min B, baru ditambah, tambah apa? Tambah A sama B. Kita tambah itu. Nah, dari sini udah selesai, tinggal kita masukin nilainya. Berapa sih sudut yang kita pakai? Sudut yang kita pakai di sini itu adalah 90. Berarti cos 90. Cos 90 itu sama dengan berapa, Sylvia? Sylvia Ibadia. Cos 90 ada nggak, Sylvia? Sarah? Iya, Cos Bu. 90 berapa, Sarah? 0. 0. Terus sin 90? Sin 91. 1. Karena ini negatif, berarti negatif 1. Ini sin 90? 1. 1, ini adalah 0. Baru kita kali sama ini, X min A. X-nya berapa? Berarti X-nya adalah yang X, yang kita punya, titik yang asalnya. Itu adalah 8, 3. Kita kurangi sama pusat. Pusatnya 2 sama 1, ditambah sama 2, 1. Kalau kamu tanya, loh Bu, kan ini ada dikurangi 21, ini kan tambah 21, kan berarti jadinya nanti tambah aja sama 0 sama 0. Itu enggak ya. Kenapa kok enggak? Karena kalau ada perkalian, ada penjumlahan, yang didahulukan itu adalah yang perkaliannya. Jadi ini kita kalikan dulu, baru nanti hasilnya kita tambah ini. Kayak gitu. Nah, di sini kita selesaiin dulu. 0 min 1, 1, 0. Dikali sama berapa, Sakti? Ada. Sahwa, berapa Sahwa ini? Iya, Bu. Sabila. Oh ya, Sahwa. Berapa Sahwa ini? 6. Pengurangannya 6 sama 2. 3 min 1 kan 2. Ditambah sama 2, 1. Berarti hasilnya berapa? 0 min 2. 0 min 2 gitu. Ingat, perkalian itu adalah baris dikali sama kolom. 0 kali Barisnya mana? Nah, 0 kali 6 ditambah min 1 kali min 1 kali 2. Berarti kan hasilnya 0 ditambah min 2 yang ini 1 kali 6, 6 plus 0 kali 2, 0. Jadinya hasilnya berarti jadinya min 2, 6 ditambah sama 2, 1. Berarti adalah 0. Kalau untuk yang A. Untuk sudutnya adalah 90. Kalau yang lain gimana, Bu? Caranya sama. Kamu jabarin langkah per langkahnya kayak gini. Kayak gitu. Kemudian ini. Nah, selain yang kita pelajari kemarin itu adalah titik, kita juga mempelajari yang namanya garis, kurva. Kalau ini kebetulan kita nanti banyaknya ke garis. Nanti entah dia parabola, entah dia itu lingkaran, nanti caranya tetap sama ya. Cuman ini berarti contohnya adalah yang garis. Kalau garis, berarti kalau garis gimana? Kalau garis itu sama seperti yang kemarin, kita punya apa? Ada XY, kita transformasikan secara umum titiknya. Kemudian dia dirotasi dengan pusatnya adalah 0 dan sudutnya adalah 180 derajat. Nah,
Ketika pusatnya 0 dan 180 derajat, berarti hasilnya apa, Ahlia? Ahlia ada? Andrean, apa Andrean hasilnya? Hasilnya men Andrean, kalau min oh Y, iya X X, itu Y. adalah, nah min X, bukan min X, Y, min X, min Y. Jadi kita negatifkan semuanya langsung, kayak kita merefleksi terhadap 0, sumbu 0. Kayak gitu. Nah, dari sini berarti kan kita akan dapat X aksen itu sama dengan min X, dan Y aksen itu sama dengan min Y. Dapat dari sini. X aksen sama dengan min X, Y aksen yang bawah sama dengan min Y. Kalau kita udah ketemu X aksen, Y aksen, tetap kita harus cari X, kita juga harus cari Y-nya. Nah, untuk mencari X, untuk mencari Y-nya gimana? Ya tinggal kita negatifkan ini. Berarti kita punya X adalah min X aksen, ini adalah min Y aksen. Udah ketemu ini, baru kita masukin garisnya adalah 3X min 4Y plus 12 sama dengan 0. Berarti 3 kali X, X-nya adalah min X aksen, min 4 kali Y-nya kita ganti min Y aksen, tambah 12 sama dengan 0. Berarti min 3X aksen plus 4Y aksen plus 12 sama dengan 0. Jadi, kita akan mendapatkan hasilnya persamaan bayangannya adalah min 3X aksen plus 4, bukan, nggak usah pakai aksen lagi ya, plus 12 sama dengan, aksennya boleh kita hapus kalau udah masuk ke kalimat jadi. Nah, kalau kalian tanya, Bu kemarin bukannya nggak pakai cara ini? Iya, kemarin kita nggak pakai cara ini, kita pakai cara yang inverse. Jadi untuk mengerjakan soal yang ini, rotasi, kita punya ada dua cara. Yang satu adalah cara yang langsung kayak gini, itu kita pakai cara yang inverse. Nah, terutama yang ini, contoh yang keempat. Kita juga bisa pakai cara yang inverse. Nah, sekarang, kalau kayak gini, kita punya ada XY, kemudian dia dirotasi, pusatnya adalah 1,2, sudutnya 180. Berarti kan akan mendapatkan X aksen di aksen ya. Nah, X aksen di aksennya nanti rumusnya apa? Sama dengan Alaina. Rumusnya apa, Alaina? Alaina ada? Aldo? Alivia? Amel? Ada, Bu. Oke. Mel, rumusnya apa, Mel? Pasti kalau X aksen Y aksen kan kita tulis trigononya kan, Mel? Trigonometrinya apa, Mel? Cos alfa Mm-mm. min sin alfa. Terus? Sin alfa cos alfa. Cos alfa, oke. Ini terus dikali apa, Mel? Itu X X min min A Y min Y B tambah A B. Ini ya. Oke. Nah, kelihatan nggak, Pak? Nah, nah di sini karena alfanya itu adalah 180, berarti kan kita ganti sama alfa itu sama dengan 180 ya. Berarti ini jadinya kan cos 180, kemudian min 180 dan seterusnya. Berarti hasilnya berapa, Benedikta?
Cos 180 itu berapa, Benedikta? Min 1. Min 1. Jadi kalau kamu mau gampang untuk mencari soal-soal yang kayak gini, kamu cari kayak ini loh, 180 itu kan satu garis lurus sama 0. Kalau cos 0 itu adalah 1, berarti cos 180 itu adalah negatif 1. Nah, satunya itu adalah ini, min sin 180 tadi. Sin 180 itu berarti ada hubungannya sama sin 0 kan? Berarti berapa, Benedikta? Sin 0 itu 0. 0. Nah, dari 0 itu adalah 0. Dari sini juga 0, ini cosnya sama, min 1. Kita kali sama X sama Y-nya tetap, tapi A sama B-nya kita ganti. Diganti sama berapa, Benedikta? A sama B? 1 sama 2. Sama 2. Ini juga sama. Kita ganti 1 sama 2. Oke, Benedikta. Sekarang Benediktus ada? Cita, Leosa, Brilian Beckham. Ada, Bu. Oke. Ini berarti kan kita kalikan dulu ya. Kalau kita kalikan dulu berarti hasilnya berapa, Brilian? Ingat ini satu kesatuan, ini juga satu kesatuan. Yang mana yang satu kesatuan? Ini loh. Ini sendiri, ini sendiri. Maksudnya ini nggak misah antara X sama min 1 ya. Berarti hasilnya berapa, Brilian Beckham? Min X plus 1. Baris kali kolom. Berarti min 1 dikalikan sama X min 1. Min X plus 1. Kita kalikan sama ini berarti jadi min X plus 1. Yang bawahnya jadi Min Y plus 2. nah, min Y plus 2. Baru ini ditambah 1 sama 2. Kalau ditambah 1 sama 2 berarti hasilnya berapa? Min X plus 2. Min X plus 2. Oh iya, benar. Terus bawahnya? Min plus 4. Ini nanti ketemu min X plus 2. Yang satu ketemu min Y plus 4. Oke, terima kasih ya, Brilian. Terus sekarang Kalista. Kamu kan udah ketemu kayak gini kan, Kalista? Terus gimana, Kalista, di sini? Iya, Bu. Jadi X-aksennya berapa, Kalista? X-aksennya berarti min X plus 2. Y aksen. Min Y plus 4. Oke. Bisa aksen, Y aksen. Maksudnya kita harus mencari X sama Y-nya kan? Nah, X-nya Iya. tuh berapa? X-nya berarti min X aksen min 2. Min X aksen min 2. Oh, plus 2. Nah, plus 2. Kenapa? Karena ini kita pindah dulu. Boleh yang dipindah yang X-nya boleh. Kalau X-nya kita pindah ke sini, berarti kan X aksen kita pindah ke sini. Berarti nanti jadi ini. Yang ini juga sama. Ini karena min Y, kita pindah ruas aja min Y-nya. Min Y-nya kita pindah ruas, Y aksennya juga kita pindah ruas. Nanti ketemunya adalah Y sama dengan min Y aksen plus 4. Oke, ini. Kita udah ketemu X, kita udah ketemu Y, baru kita masukin ke persamaan 3X min 4Y plus 12 sama dengan 0. Kalau kemarin kan kita pakai inverse itu ya, nah sekarang kita nggak pakai inverse, kita pakainya yang ini. Cara ini lebih mudah dibandingkan dengan cara yang kemarin. Ini berarti gimana, Deborah? X-nya kita ganti min X aksen plus 2, terus Deborah Y-nya ada? Y-nya diganti sama min Y aksen plus 4. Terus hasilnya berapa? 12 sama dengan 0 itu min 3X aksen. Min 3X aksen plus 6 plus 4Y aksen. Min 16. Plus 0.
dengan 0. Berarti hasil terakhirnya adalah min 3 X aksen plus 4 Y aksen oke. Plus 2. 2. Oke, sama dengan 0. Oke, terima kasih. Jadi dari sini kita bisa langsung tulis kalimat jadinya ya. Jadi persamaan bayangannya itu adalah 3 min 3X plus 4Y plus 2 sama dengan 0. Kita pakai ini. Oke. Nah, itu adalah yang dilatasi. Rotasi. Rotasi terhadap pusatnya 0 sama pusatnya adalah A, B. Pusatnya 0 kita punya rumus sendiri, A, B juga kita punya rumus sendiri, cuman untuk pusat yang A, B itu adalah penjabaran lagi, penggabungan antara rotasi sama translasi. Rumusnya intinya kalau rotasi kamu harus ingat ada cos alfa, min sin alfa sama cos alfa. Oke. Nah, berikutnya yang mau kita bahas adalah dilatasi. Kalau kemarin itu 3 yang kemarin itu adalah translasi, kemudian ada refleksi, ada rotasi, itu dia tidak mengubah bentuknya. Kalau bentuknya itu adalah persegi, ya persegi dengan ukuran yang seperti itu. Ketika dia titik juga titik dengan ukuran yang seperti itu. Nggak terlalu mengubah ukurannya. Tapi kalau dilatasi dia mengubah ukuran. Nah, dilatasi itu dibagi ada 2. K-nya yang lebih dari 0 sama K yang kurang dari 0. Kalau K-nya itu dia lebih dari 0, berarti dia arah dari bangunnya, kalau bangun ya secara kita lihat bangun, itu dia searah sama bangunnya itu di mana objeknya, asalnya. Tapi kalau misalkan ternyata dia itu K-nya kurang dari 0, berarti dia berlawanan arah nanti letaknya. Terus kemudian kalau dia lebih dari 1, berarti ya bangunnya lebih besar, diperbesar. Tapi kalau misalkan K-nya itu lebih dari 0, tapi kurang dari 1, berarti bangunnya diperkecil. Nah, begitupun juga yang ini. Ketika nilai K-nya lebih dari 0, tapi lebih dari min 1, berarti bangunnya diperkecil. Tapi kalau ketika K-nya kurang dari min 1, berarti bangunnya diperbesar. Nanti kayak gimana gambarannya adalah seperti ini. Kalau kita punya ada objek, kemudian faktor dilatasi, faktor skalanya, dilatasi skalanya itu adalah 3, berarti 3 kan lebih dari 1 kan, berarti dia diperbesar. Nah, diperbesarnya juga searah. Kalau dari 0,0 arahnya ke sini, ya berarti dia diperbesarnya ke sini juga. Tapi kalau faktor skala, dilatasi skalanya ini adalah negatif 1 ya. Ketika dia negatif 1 berarti dia sama bentuknya, cuman dia berlawanan arah. Kalau dari pusatnya 0,0 harusnya ke sini, tapi ini jadi 0,0 ke bawahnya. Berlawanan arah. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan ini juga sama seperti rotasi, kita punya ada pusat yang 0,0 sama satu lagi adalah pusat yang P, A, B. Intinya kalau kita punya ada pusatnya di 0,0, itu kan kita pakai matriks ini. K0, 0K dikali sama XY. Nah, dari sini kalau kita kalikan, kita akan dapat yang namanya X aksen, Y aksen. Dilatasi itu nanti simbolnya adalah D ya. Mana mau diingat-ingat, rotasi itu yang R, refleksi itu yang M. Kalau dari sini kita kalikan sama kolom, kita akan ketemu KX, KY. Jadi cara gampang untuk mengerjakan soal dilatasi ketika pusatnya itu adalah 0,0, tinggal kita kalikan aja X sama Y-nya dengan ini, KK, itu adalah faktor skalanya. Kita kalikan aja X, Y-nya sama faktor skalanya. Nanti hasilnya jadinya berapa? Kemudian, nah kalau misalkan pusatnya nggak di 0,0 gimana Bu? Sama seperti kemarin, logika, bukan kemarin nih, tadi. Sama seperti yang tadi Bu jelasin di rotasi, logikanya sama ketika rotasinya bukan di 0,0. Gimana? Kita translasi aja. Kita translasi dulu supaya pusatnya itu jadi 0,0 ini loh.
ketika di translasi itu ini titiknya nanti. Berarti kan pusatnya udah bukan 0,0 kan? Baru kita cari pakai ini matriksnya, baru hasilnya kita tambah sama AB. Kita balikin lagi ke pusat awalnya. Kayak gitu. Jadi K0, jadi di sini adalah ini K0, 0K dikali sama X min A sama Y min B. Baru hasilnya ini kita tambahkan sama AB. Gitu. Seperti ini kita dapatnya. Nah, sekarang kita langsung ke contoh. Ini nggak terlalu banyak, nah, soalnya Bu ini kayaknya ini ada kegiatan. Ini, sekarang kita misal punya ada tentukan bayangan titik A 2,3 setelah didilatasi dengan pusatnya 0 dan faktor skalanya adalah 3. Berarti kamu punya ada titik berapa sih? Titiknya adalah 2, 4. Dia didilatasi. Dilatasi itu simbolnya adalah D. Pusatnya 0, faktor skala K-nya sama dengan 3. Berarti hasilnya berapa ya? Tinggal kita kalikan. Berarti hasilnya berapa, Desi? Dimas? Eka? Enrico? Ya, Bu. Hasilnya berapa kok? Berarti skala 3 KX KY. KX sama KY. Oke. Nah, K-nya berapa kok? 3. X-nya? 2. 2. Berarti kan 3 kali 2 yang bawah. 3 kali 4. Berarti hasilnya sama dengan 6, 12. Sama 12. Oke. Ini. Oke. Nah, sekarang yang ini. Kalau ini berarti contoh yang ketiga dulu ya, kita lompati dulu, kita ke titik dulu. Kamu punya ada bayangan, tentukan bayangan titik A, berarti cari bayangannya ya. A-nya adalah negatif 5, 2, dia didilatasi. Dilatasi itu D. Pusatnya adalah 3,4, faktor skalanya adalah negatif 3. Berarti nanti hasilnya berapa, Faisa? Farah? Fatima? Iya, Bu. Oke. Hasilnya gimana, Fatima? Rumusnya. Kalau pusatnya, rumusnya berarti tulis X aksen Y aksen dulu kan? Iya, Berarti sama apa? dengan Rumusnya? K, Mm-mm, K 0, mm-mm, 0, mm-mm, K, mm-mm. dikali dalam kurung Iya. X min A, Heeh. Y min B, Y min B ditambah A plus AB. AB. Oke. Berarti K-nya berapa, Faisa? Kok Faisa sih? Fatima? Min 3, Min 3. Berarti min 3, 0, 0, min 3. dikali sama X min A. X-nya Min adalah 5, min 5, min 3, A-nya min 3, Y-nya 2 min 4. 2 min. Oke. Terus nanti ditambahnya sama AB. 3 AB-nya sama adalah 3 sama 4. Berarti kita kurangi dulu ya. Beda antara ini sama ini pengurangan, ini dia matriks 2 kali 2 ya. Min 3, 0, 0, min 3. Dikali sama berapa ini, Fatima? Min 8, min 2. Min 2. Terus ditambah sama 3, 4. Oke, makasih ya Fatima, dan yang lain ya. Vilo? Firda? Iya, Bu. Oke, Fir, berarti kalau yang ini berapa Fir hasilnya? Min 3 dikali min 8 jadi 24. 24, terus? Ditambah 0 dikali min 2 berarti 0. Hasilnya 24 ya. Yang bawah? Yang bawah itu 6, Bu. Oke. Terus ditambah sama 3, ini 4. Hasilnya berapa, Firda? 27 sama 10. Oke.
Oke, gitu caranya. Jadi kita tinggal sesuaiin aja sama yang ditanyain itu apa, yang diketahui itu apa, baru rumusnya sesuai. Sama kayak kita ngerjain fisika kan, rumus yang mau kita pakai itu harus sesuai dengan apa yang diketahui. Kemudian Gabriela, kalau yang kayak gini gimana Gabriela? Hilda? Ica? Indrawan? Jelen? Joshua? Kaila? Nggak ada yang nyaut. Kiara? Ainur? Alvin? Hasan? Nabila? Nadia? Oh, nggak ada. Ya, Bu. Oh iya, Nadia. Oke, Nat. Kalau kayak gini berarti gimana, Nat? Caranya, Nat? Cari X aksen, Y aksen. Oh, kalau ada XY, kemudian dia diapain sih, Nat? Dilatasi ya. Pusatnya 0, K-nya itu adalah -2. Hasilnya apa, Nadia? Hasilnya K kali K kali X sama Y K. K kali Y. Berarti ketemunya berapa, Nat? K-nya berapa? K-nya 2. 2. Berarti ketemu min 2 X sama min 2 Min 2 Y. Y. Oke, berarti dari sini kita ketemu X aksen sama dengan min 2X, Y aksen sama dengan min 2. 2 Y. Kalau X aksen sama dengan min 2X, berarti X-nya berapa, Nat? X aksen per 2. Per min 2 ya. Per min Oke. 2. Oke, kalau Y-nya, Y aksen per min 2. oke. Kita udah ketemu X, kita udah ketemu Y, baru kita masukin ke persamaan. Di situ kita punya ada 2X plus 4Y min 3 sama dengan 0. Berarti 2 kali X. X-nya adalah, X aksen per min 2. oke, ditambah 4 kali Y. Y-nya adalah, Y aksen per min 2. oh ini min 2. Oke. Sama, min 3 sama dengan 0. Kalau ini kita coret-coret, berarti hasilnya berapa, Nadia? Min X aksen plus min 2 Y aksen. Min 2 Y aksen, min 3 sama dengan 0. Oke, makasih ya, Nat. Jadi kalau dari sini, karena di sini ada min semuanya, kita bisa mengkalikan sama -1. Berarti hasilnya nanti adalah X aksen, tambah 2Y aksen, tambah 3 sama dengan 0. Jadi seperti biasa, kita tulis kalimat jadinya. Jadi persamaan bayangan itu adalah X aksen, nggak usah X aksen deh, aksennya dihilangi 2Y plus 3 sama dengan 0. Aksennya kita bisa hapus. Oke. Terus kemudian yang berikutnya, contoh yang terakhir, contoh yang keempat. Kemarin kalau di sini kita kemarin pakai inverse, sekarang kita nggak usah pakai inverse. Dan kalau sekarang dia punya faktor skalanya sama min 2, cuman yang membedakan adalah pusatnya. Pusatnya itu bukan di 0,0 kayak yang tadi, tapi pusatnya adalah 2, min 4. Caranya gimana? Ya berarti tinggal ditulis XY seperti biasa secara umum ya. Dilatasi, pusatnya adalah 2 min 4. Sudutnya, bukan sudut, K-nya faktor skala, min 2. Berarti hasilnya nanti apa? Nafis? Naik? Ada, Bu. Kita tulis rumusnya dulu ya, Naik. Berarti X aksen, Y aksen. X aksen, Y aksennya sama dengan berapa, Naik? K0 0 K terus dikali sama X min A mm,
Y min B. Ditambah, AB. oke. Berarti K-nya berapa, Nay? K-nya min 2. 0. 0 min 2. Kali sama X min A. X-nya kan kita nggak ada ya, belum ada ya. Berarti tetap X X min min A-nya 2. sama Y. Min 4 jadi plus 4. Oke, plus 4. Ditambah sama AB-nya adalah 2. 2 min 4. Oke, naik. Terima kasih. Nanti dia naik gantian yang lain ya. Nida. Yaul. Aulia. Nida. Primus. Ini ya, berarti ini adalah perkalian baris kali sama kolom. Berapa Primus? Plus 2. Plus 4. Ini 0 ya. Terus yang bawahnya oke. Ini ditambah sama 2 min 4. Berarti hasilnya berapa, Primus? Sama yang bawah, min 2Y. Oke. Makasih ya, Primus ya. Nah, Raizel. Rismanda. Rizka. Sabila. Belum lagi. Sabila, gimana Sabila? Berarti kan kita punya ada X aksen, itu min 2X plus 6, sama Y aksen, itu sama dengan min 2Y min 12. Berarti kalau kita mau mencari X, mencari Y-nya, bisa Sabila? Iya. Gimana? Yang ini dulu, berarti apa yang harus dilakukan Sabila? X sama dengan X sama dengan X aksen min 6 per min 2. Oke, per min 2. Ini dapat dari mana sih? Dapat dari ini loh. Ini dipindah ruas ke sini. Positif pindah ruasnya jadi negatif ini. Kemudian karena ini kali, berarti dibagi min 2. Oke. Kalau yang ini berarti berapa, Sabila? Pindah-pindah ruas ya ini ya. Y sama dengan Y aksen plus 12 per min 2. 2. Oke. Kasih ya Sabila, ketika kamu udah ketemu X, udah ketemu Y, tinggal masukin kemana? 2X plus 4Y min 3 sama dengan 0. Berarti 2 kali X-nya, X aksen min 6 per min 2, tambah 4 kali Y aksen plus 12 per min 2, dikurangi 3 sama dengan 0. Ini kita bisa coret, berarti ketemu min 1 kan, negatif dari X aksen min 6. Ini kita coret, 4 sama min 2-nya, berarti ketemu min 2 kali Y aksen plus 12, kurangi 3 sama dengan 0. Berarti min X aksen plus 6, ini kita kalikan min 2 Y aksen, min 24, min 3 sama dengan 0, berarti min X aksen, min 2 Y aksen. Ini kalau kita tulis lagi, berarti nanti dikurangi 21 sama dengan 0. Jadi, di sini persamaan bayangan adalah min X, min 2Y, min 21 sama dengan 0. Boleh pakai ini, boleh juga kalau kita kalikan sama negatif 1, jadi kita ketemu X plus 2Y
plus 21 sama dengan 0. Kayak gitu. Ini adalah dilatasi. Sama tadi ada rotasi. Nah, ini adalah latihan 2. Silahkan nanti kalian kerjakan. Tugasnya ini ada soal 11 nomor. Silahkan dikerjain, dicoba di rumah. Jadi tugasnya kalian untuk hari ini adalah yang pertama catatan untuk yang rotasi sama catatan untuk dilatasi. Kemarin kan Bu Tia udah minta untuk nyatet. Kalian dikumpulin di sini, di tugas ini. Kemudian nanti ada latihan. Latihannya adalah ini latihan 2, 1 sampai 11. Ini nggak susah-susah banget karena sudut yang dipakai juga bukan sudut yang masih bisa kita kerjakan dengan menggunakan rumus cepatnya itu. Kemudian untuk minggu depan itu berarti nanti kita akan bahas yang namanya matriks transformasi geometri, sama satu lagi adalah komposisi transformasi. Berarti yang namanya komposisi sama seperti komposisi fungsi berarti dia ada lebih dari satu fungsi kan, kalau komposisi fungsi, kalau komposisi transformasi berarti dia lebih dari satu transformasi kayak gitu. Sudah, materi selesai sampai situ. Kalau ada pengayaan Bu, ini kalau ada pengayaan, kemungkinan nanti akan gue tambahi tentang refleksi. Refleksi apa? Refleksi terhadap Y sama dengan MX atau Y sama dengan MX plus C. Itu caranya nanti kayak gimana? Nanti kita coba yang pertama itu pakai rumus, yang kedua itu pakai analisis. Yang pertama nanti pakai rumus cepat kayak gitu, udah ada rumusnya, dan itu pakai analisis. Gitu. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Gak ada ya? Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan ke temennya. Kalau enggak, silahkan boleh tanya ke Bu Titis secara langsung via Japri atau via WA juga boleh. Tapi tadi tugasnya mencatat yang tadi, bukan tadi deh, mencatat yang catatan yang kemarin, 2, rotasi sama dilatasi. Kemudian ini adalah latihan 2, tugas 2. Nanti akan dikirim di gadgetnya kalian. Tapi sebelum kalian keluar, ini kebetulan ternyata nggak ngerekam ya tadi ya. Besok diingetin buat direkam ya. Sekarang kita ke ini apa namanya? Kita akan bersensi dulu. Siapa yang masih, siapa yang baru masuk, siapa yang belum. IPA 9. Abdul Yusuf ada? Ahlia? Hadir, Bu. Andrian? Hadir, Bu. Aldo? Hadir, Bu. Amel? Hadir, Bu. Alfa? Yurcita? Hadir, Bu. Lilian? Kalista? Hadir, Bu. Deborah? Hadir. Dia? Dia nggak ada ya, oke. Dimas? Hadir, Bu. Enrico? Hadir, Bu. Fatima? Hadir, Bu. Firda? Hadir, Bu. Indrawan? Isnaini? Isnaini kayaknya tadi tuh ada, tapi ternyata enggak ini. Kiara? Sumo Jati? Bu, Indrawan hadir, Bu. Ya, Ganang? Hadir, Bu. Nadia? Hadir, Bu. Nafi? Hadir, Bu. Nida? Nip? Nida? Nida ada? Hadir. Hadir. Oke, Raizel? Hadir, Bu. Rizka? Hadir, Bu. Sabila? Hadir. Sarah? Hadir, Bu. Sylvia? Hadir, Bu. Talita? Hadir, Bu. Teresia? Hadir. Vanessa? Hadir, Bu. Veronica? Hadir, Bu. Yedida? Hadir, Bu. Sama Zulfa. Oke. Hadir, Bu. Sekarang pas 10, Zulfikar? Yusuf? Hadir, Bu. Pergi? Hadir, Bu. Teresa? Hadir, Bu. Tera Lisa? Sakti?
Hadir. Sahwa, Hadir, Bu. Rismanda, Hadir. Raisa, Primus, Najwa, Hadir, Hila, Bu. Nabila, Hadir, Bu. Yogi, Hadir, Bu. Nabila telat ya tadi ya. Ivan, ada Ivan? Hadir, Bu. Oke. Ivan telat ya. Hasan, Zayan, Hadir, Bu. Nafis, Alvin, Nafis, Hadir, Bu. Hadir. mana? Oh, siapa yang ngomong ini? Enggak itu ya. Hadir, Kamu Bu. pakai mic-nya siapa? Alvin. Hah? Nah ini Alvin. Duh, kok nggak ada sih Alvin? Kok keluar? Siapa tadi ya? Ainur, Hadir, Bu. Kaila, Hadir, Bu. Joshua, Hadir, Bu. Dylan, Hadir, Bu. Ica, Ada, Bu. Hilda, Heskia, Hadir, Bu. Gabriela, Hadir, Bu. Vilo, Farah, Vilo ada Vilo, Hadir, Bu. Farah, Hadir, Bu. Faisa, Eika, Hadir, Bu. Hadir, Bu. Desi, Benediktus, Hadir, Bu. Benedikta, Ada, Bu. Olivia, Alaina. Hadir, Bu. Oke, tadi ada Alvin? Ada? Alvin? Mana sih? Itu bergabung tapi nggak tahu deh ini antara ada dan tiada ya. Oke, ini cukupkan sampai sini dulu. Terima kasih yang sudah bergabung. Sampai sini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat melanjutkan aktivitas yang lain. Jangan lupa tugasnya dikerjakan ya dan dikumpulkan, diserahkan juga. Jangan lupa. Kalau udah di-upload, kalau nggak diserahkan ya dihitungnya terlambat nanti. Nggak ada. Terima kasih. Makasih, Bu.